on the lesson. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita ada pada sesi keempat daripada Kargo Tarif dan Rule dengan judul The Rates and Charges. Ya. Jadi rate itu adalah tarif-tarif ya. Kemudian charge itu adalah biaya-biaya yang dikenakan. Tujuan kita mempelajari ini, rate dan charges ini, yaitu bagaimana kita bisa menggambarkan cargo rate dan charges itu ya. Seperti apa karakteristiknya, karakteristik umumnya seperti apa, dan kita bisa membaca dan mengambil informasi dari rate-rate yang dipublish, ya, harga-harga yang dipublish dan yang dikenakan dalam TACT. Dan rate charges tersebut akan berlaku untuk pengangkutan kargo, ya. Dan ini udah bertahun-tahun dilakukan, ya. Ini untuk merespon adanya peningkatan, ya, permintaan daripada tipe transportasi. Biaya dan harga yang dikenakan antara origin dan destinasi, ya, daerah asal dan tujuan, tergantung dari beberapa faktor, yaitu dari jumlah traffic antara satu area ke area lain, adanya kompetisi daripada alat transportasi, ya, macam-macam dan kuantitas daripada barang-barang yang diperdagangkan, baik itu ekspor maupun impor, dan nilai barang yang ada, ya, yang terlibat, penanganan khusus, persyaratan penanganan khusus, dan lain-lain. Pertimbangan daripada faktor-faktor ini mengakibatkan tarif ya atau harga, struktur harga itu sangat kompleks dan memang tidak perlu tidak harus sama ya dari setiap tujuan daripada adanya commercial exchange ya, adanya pertukaran barang-barang komersial itu atau tujuan komersial itu. Unit ini atau pelajaran ini akan kita akan mengenalkan beberapa tipe harga kargo ya dan biaya yang dikenakan, dan ini akan kita cover dalam modul ini ya. Bagaimana juga kita membaca informasi dari TACT rule ya. Jadi publish rate yang ada di TACT rule dan contoh-contoh yang akan menjelaskan bagaimana spesifik commodity rate ya, juga adanya local currency yang dikonvert ke dalam US dollar yang tidak selalu sama di tiap directionnya. Oke, tujuan kita pertama ya, pelajaran yang kita akan dapatkan nanti untuk tipe rate dan charges ini, biaya ini akan mengcover angkutan dari airport ke airport saja ya, dan tidak termasuk biaya untuk pelayanan transshipment, kepabeanan ya, custom clearance ya, pickup, penjemputan, pengambilan, delivery, pengantaran, biaya terminal dan biaya pergudangan. Kecuali nanti ada indikasi yang ditunjukkan. Dan dalam prinsipnya, misalnya dari Los Angeles ke London, ya, atau Sydney, kemudian ke Sydney dan Los Angeles, atau Los Angeles via Auckland ke Sydney, ini sebetulnya mestinya sama ya. Nah, karena ini bolak-balik ya. Ini tujuannya sama mestinya ya, karena dari Amerika ke Australia, meskipun transitnya berbeda. Kemudian harga ini ditunjukkan dalam alphabetical order ya, dengan kota, bukan airport. Dan dia ada pada titik headline, ya, titik yang di atas itu ya, poin-poin di atas, ke seat line, di posisi bawah daripada city ya.
atau di sisi sampingnya lagi ya, sideline-nya. Kemudian TICT rate ini mengcover pengangkutan dari airport ke airport, ya tadi sudah disampaikan. Kemudian semua kargo yang dibawa dalam kondisi ini, ya akan tarif ini dan peraturan ini akan berlaku pada tanggal di mana RW Bill itu diterbitkan, ya mulai berlaku semenjak RW Bill tersebut diterbitkan. Berikut adalah model harga atau biaya yang dikenakan seperti minimum charge dengan kode M, general cargo rate dengan kode GCR, specific commodity rate dengan SCR, dan class rate. Ini kodenya mestinya ada CR ya, kalau kita mau kasih kode sendiri. Kemudian ada tipe rate lain yang ditawarkan dalam pengangkutan ini seperti United Consignment ULD. Jadi pengiriman langsung menggunakan ULD di dalam unit load device. Baik, di sini ada model-model tadi, ada definisi tadi, tarif adalah jumlah biaya yang ditagihkan oleh airline untuk pengangkutan sejumlah berat atau volume suatu barang kiriman. Nah, ini juga diberlakukan, akan dimasukkan ke dalam SMU atau RW Bill. Tarif ini juga biaya yang dikenakan dari bandara asal ke bandara tujuannya. Sementara cas itu definisinya adalah jumlah yang harus dibayar untuk pengangkutan barang kiriman berdasarkan tarif yang berlaku atau jumlah yang ditagihkan untuk layanan yang timbul dalam hubungan dengan pengangkutan barang kiriman tersebut. Ya, kemudian perhitungan biaya untuk barang kiriman ini dihitung dengan cara mengalihkan tarif yang berlaku per kilo dengan berat yang ditagihkan atau volume yang ditagihkan. Nanti beratnya ini yang diambil yang terbesar yang kita kenal sebagai chargeable weight. Nah, di sini lagi ada definisi lagi, kalau rate atau tarif ini sejumlah biaya yang dikenakan oleh penerbangan dengan satuan berat kilogram atau pound, sedangkan cas ini sejumlah biaya yang dibayarkan, nah, kalau yang dibayarkan untuk pengangkutan sebuah barang kiriman. Perhitungan dari biaya tersebut akan dikenakan dengan yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi ini summary dari yang di atas. Nah, kita masuk ke minimum charge. Definisi minimum charge ini merupakan biaya minimum yang ditagihkan untuk pengiriman barang. Nah, di sini biasanya 10 kg atau sering disebut sebagai biaya yang dikenakan untuk segala kiriman yang kurang dari minimum charge atau biaya minimum. Ya. Sedangkan yang kedua, general cargo rate adalah tarif kargo yang diaplikasikan untuk pengangkutan komoditas yang tidak dialokasikan sebagai specific commodity rate atau secara harga komoditas spesifik kargo atau class rate. Ya, secara umum akan dikenakan pada barang kiriman sebagai berikut dengan tarif normal barang kiriman di bawah 45 kg dan untuk barang kiriman 45 kg ke atas. Ya. Nah, nanti ini disebut juga sebagai quantity rate kalau di atas normal ini ya. Lalu yang ketiga, specific commodity rate (SCR) ini adalah berdasarkan permintaan penerbangan ya, dibuat untuk komoditas yang spesifik. Dan ini tujuannya untuk mendorong perdagangan. Dan specific commodity rate ini biasanya nilai A lebih rendah dari general cargo rate, ya, dia lebih rendah. Kemudian untuk tarif kargo berdasarkan commodity classification rate atau class rate, CCR, ini yang berlaku untuk barang tertentu atau diaplikasikan untuk beberapa komoditas dalam atau beberapa area tertentu ya. Nah, class rate ini ada persentasenya ya. Untuk itu disebut juga sebagai tarif surcharge atau surcharge rate dengan kode S. Ini berarti akan ditambahkan ya. Sedangkan persentase yang dikurangi disebut sebagai tarif reduce atau dikurangi.
disebut juga sebagai reduced rate atau dengan kode R. Nah, ini minimum charge dengan kode M. General cargo rate adalah GCR ini tadi ada yang normal, ada kode N, kemudian 45 kg ke atas, ya. Nah, ini juga disebut juga mulai 45 ini disebut sebagai quantity rate kalau keluar angkanya. Specific commodity rate nanti ada kodenya ya di sini. Kemudian class rate itu nanti ada penentuan khusus, ada kolom khusus ya. Ada kolom khusus yang berhubungan dengan class rate untuk menentukan berapa persennya. Nah, ini adalah di summary lagi, minimum charge ini adalah yang nilainya kecil ya, beratnya kecil ya, akan digunakan minimum charge. Ini tadi, ini adalah definisi dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah, dan ini referensinya pada TICT rule, minimum charge ini, jadi kita lihat di sini ada 5 jenis basic rating, mulai dari minimum charge, ada di section 3.4, ICR 3.5, SCR 3.6, class rate dengan kode R dan S itu di 3.7, dan ULD, United Rate di section 3.10. Berikut kita akan mengambil pelajaran dari bagaimana membaca rate dan charge di TICT, ya. Kita lihat di sini satu contoh kolom yang ada di TICT. Kita lihat di kolom heading ini ada tanggal dan tipe note segala macam ya. Kita lihat di situ. Kemudian departure city-nya ada Frankfurt, ya. Ada Frankfurt dengan currency-nya euro. Dan dengan 2 letter code di sini ada DE ya. Nah, DE di sini 2 letter code dari apa namanya? Kota yang ada di Frankfurt ini ya. Kemudian kilogram. Nah, ini ada 3 letter code-nya juga FRA ya. Dan weight unitnya dalam kilogram. Kemudian di bawah daripada euro itu Anda lihat ada Rio de Janeiro, Air Janeiro, ini maksudnya dia ke Brasil. Ini adalah negara-negara tujuan, Riyadh, Rome, Saarbrücken, Saint-Denis ya. Nah, ini kemudian di bawahnya adalah negara tujuannya. Kemudian penjelasan daripada kolom-kolom tersebut. Kolom pertama ini ada tadi tanggal dan tipe apa namanya daripada charge itu ya, termasuk ULD. Nah, kemudian di sini juga kita lihat ada kode X di bawah Abidjan X2102, artinya ini berlakunya harga ini pada sampai tanggal 21.02 ini berarti tahunnya 2002. Ini bulannya 21 Februari berarti ya, tanggal 21 Februari ya. Kemudian ini ke Abu Dhabi, Acapulco. Kemudian kolom yang kedua, kita lihat, ini menunjukkan daripada domestic rate construction purpose only. Nah, ini dari Delhi ke Agra dan Ahmedabad. Delhi di India, Agra di India, Ahmedabad juga di India. Ini sebetulnya adalah untuk harga domestik. Kemudian yang kode-kode di bawah kota itu ada juga 2 letter code daripada penerbangan seperti Air France, BA, berarti ini British Airways dan Air France, ya. Jadi untuk dipilih mau naik penerbangan mana, itu ada di bawah kolom kotanya, kota tujuannya. Lalu kemudian kolom ketiga yang kita lihat di sini adalah gambaran dari item itu ya. Misalnya untuk
specific commodity rate ada 4 digit di sini. 0006 adalah untuk komoditas foodstuff, space and beverage. Kemudian ada lihat di bawah 0006 ada 0314, ini untuk abalone. Kemudian 1400 ini untuk floral, stock dan nursery. Ya. Sementara itu juga ada daftar daripada master item number yang 4 digit itu yang telah kita sampaikan sebelumnya ya. Kemudian kolom yang keempat ini terkait dengan weight break indication ya. Kemudian seperti ini. Ada kode daripada harga-harga itu seperti MN45250. Tadi disebutkan kalau M itu berarti minimum, N itu normal, 45 itu artinya harganya di bawah 45 atau sampai 45 kilo. Kemudian 250 berarti harga di bawah 250 atau sampai 250. Kemudian 500 kalau 45 tadi itu di atas 45, kalau 250 di atas 250, kalau 500 di atas 500 ya. Jadi angka ini quantity rate mulai 45 menunjukkan di atas 45 kilo, 250 di atas 250 dan 500 di atas 500 kilo. Ya. Kita lihat di sini di atas 45 harganya udah berlaku 200 Japan yen. Jadi cara membacanya begini. Minimum akan dikenakan 700 Japan yen. Ya, berapapun beratnya. Yang jelas itu minimum itu ada cara menghitung berapa beratnya nanti ya. Kemudian harga normalnya 217. Nah, ini udah berlaku per kilo. Kemudian harga 45 ini quantity rate karena udah ada angkanya muncul disebut juga quantity rate. 45 di atas 45 kilo, 200 Japan yen per kilo. Kemudian di atas 250 kilo berlaku 178 Japan yen per kilo. Kemudian di atas 500 kilo berlaku 171 Japan yen per kilo. Ini juga disebut sebagai quantity rate. Nah, ini nanti akan dikalikan ya, sesuai nanti berapa kiloannya. Kemudian untuk kolom yang kelima yang di paling pojok ada local currency. Ya, local currency itu karena ini dari Amsterdam maka berlaku currency-nya euro. Ya. Nah, jadi ini juga menunjukkan local currency di kolom ini. Kemudian headline dan sideline, yang disebut sebagai headline adalah yang di atas ini yang huruf tebal, Ali cash free di Australia sini. Kemudian yang di bawah kota tujuannya ini adalah disebut sebagai sideline. Ya. Jadi untuk baik itu headline dan sideline, di sini juga ada two letter code-nya. Bagaimana kita menemukan rate ini dalam TACT rate? Ya tadi udah jelaskan, itu tadi ada kode-kodenya, ada minimum charge, ada general cargo rate. Pokoknya general cargo rate itu mulai berlaku dari kode N normal sampai ada angkanya ini atau quantity rate. Kemudian specific commodity rate ini yang ada 4 digit atau 4 angka ini ya. Kemudian kita lihat juga ya ini bisa kita lihat di sini juga ada normal. Tadi kita udah bahas. Kita masuk aja informasi minimum charge dari Indonesia. Dari Indonesia minimum charge-nya kita lihat adalah 64 US dollar ke Eropa. Kalau ke France ini 72. Ini adalah minimum charge yang dikenakan dari Indonesia. Rata-rata seperti ini ya. Kemudian general cargo rate ya. Tadi udah disampaikan. Ini adalah contoh daripada general cargo rate ya. Angka-angka ini
GCR key atau juga disebut sebagai quantity rate, ya. Tadi minimum weight itu min weight atau M adalah minimum weight, ya. Yang jelas minimum weight itu kurang dari 45 kg dan di bawah normal, ya. Kemudian quantity rate yang tadi kita sering sebut itu yang keluar angkanya 45, 100, 300, 500 dan sampai ada sampai 1000, ya, bahkan. Kemudian kita lihat lagi contoh quantity rate di atas 45 kilo. Cara perhitungannya kita lihat di sini. Bila ada berat barang 65 kilo, ya, ini seperti barang kiriman ke Dhaka, 3 piece 65 kilo. Kemudian, sorry, ini dari Dhaka, ya, ke Sao Paulo dengan dimensi 50 kali 55 kali 45. Yang jelas kita harus hitung juga volume weight-nya. Ya, ini cara menghitungnya kemarin sudah diajarkan. Jadi dimensi dikali piece dibagi 6.000 tergantung sebetulnya daripada satuan dimensinya. Karena ini cm bagi 6.000, hasilnya dibulatkan jadi 62 kilo dibandingkan dengan berat gross weight-nya atau actual weight 65, yang tertinggi 65 yang diambil, yang akan dikenakan biaya dikalikan dengan, karena 65 di atas 45, kita lihat di sini 45 itu nilainya 7.39 US dollar, maka 65 dikali 7.39 sama dengan 480.35 US dollar, ya. Nah, kemudian ini yang di atas 300 kilo kita lihat dari hasil perbandingan gross weight dan volume weight, yang lebih besar volume weight-nya 397. Kemudian karena 397 itu ada di atas 300 kilo, maka berlakulah $6 per kilo, maka 397 kali $6 sama dengan 2382 US dollar. Lalu kemudian ini di atas 45 kilo, karena contohnya ini kita lihat antara gross weight dan volume weight lebih besar gross weight-nya atau actual weight-nya 206 kilo, maka 206 kilo dikali dengan harga di atas 4.25, jadi 875.50. Kemudian untuk normal rate contohnya. Di sini 20, di sini gross weight-nya 20, volume weight-nya 3 kilo, maka gross weight-nya yang akan dikenakan biaya, karena 20 ini di bawah 45, maka akan dikenakan harga normal. M di sini ke Meksiko kita lihat $6.89. Jadi totalnya 137.80 US dollar. Kemudian kita lihat juga di sini minimum charge. Bagaimana menghitung minimum charge? Minimum charge ini contohnya ini ada satu piece 2 kilo, ya. Sebetulnya kan 2 kilo ini di bawah 45 juga. Kita sebetulnya nggak tahu apakah ini mau dikenakan normal atau minimum. Caranya kita lihat dengan membagi harga di minimum dibagi dengan normal. Jadi harga di minimum ini ada $50, dibagi dengan harga di normal 6.89, hasilnya 7,2. Maka 7,2 itu menjadi batas atas dari berat minimum yang akan dikenakan. Jadi di bawah 7,2 itu akan menggunakan harga minimum yang semuanya sama sejumlah atau sebesar 50 US dollar. Specific commodity rate ada rujukannya, urutan nomornya, ya, ada di TACT Red Book, ya. Kemudian yang ketiga, kita belajar ini
kita juga akan mengetahui variasi daripada mata uang yang ada di dalam DACT itu. Ya, kita lihat di sini. Kemarin kita juga udah belajar terkait dengan currency ya. Nah, class rate sendiri itu tadi dijelaskan adalah tidak dipublish ya, tidak dipublish pada section 4 ini ya. Lebih lanjut kita bicara tentang class rate ini, tadi disebutkan adalah ada tambahan dengan kode surcharge atau S dan reduce dengan kode R. Dan untuk surcharge ini yang dikenakan seperti biasanya live animal, valuable cargo, human remain, dan kendaraan dengan rujukan-rujukan di DACT-nya yang seperti Anda lihat. Kemudian yang diberi reduce atau pengurangan seperti newspaper, baggage ship as cargo, dan human eyes. Nah, contohnya di sini, live animal ada kolom khusus yang menentukan berapa persen live animal ini akan dikenakan surcharge. Ya, di sini ada area. Ini contohnya untuk semua hewan dan khusus untuk baby poultry di sini. Ya, ada yang harganya 175% dari harga normal. Ya, ada yang 150%. Ya. Kemudian ini juga ada biaya khusus untuk stall, animal stall ini kuda. Ya, kuda akan ada biaya khususnya. Kemudian valuable cargo juga. Ini ada kolomnya juga ya di situ ya. Bagaimana menentukan biaya valuable. Disebutkan di sini malah ada yang 200% dari harga normal. Kemudian human remain juga dikenakan surcharge. Ini bahkan ada yang 300% dari harga normal. Newspaper dia akan diberi reduce. Nah, ini reduce-nya 67%. Ya. Reduce itu ya seperti diberi diskon ya. Kemudian baggage juga ini ada pengurangan 50% dari harga normal, 75% ya. Dan rangkuman daripada rate ini adalah tadi udah juga disampaikan berlaku dari airport ke airport ya. Kemudian sesuai dengan mata uang dari negara di mana barang itu diberangkatkan ya. Dan dipublish akan dikali dengan per kilogram atau per pound ya. Kemudian specific commodity rate ini tadi udah ada kode-kodenya ya. Baik, itulah terkait dengan paling tidak ada 3 macam rate yang kita kenal hari ini ya, adalah GCR, General Cargo Rate, Specific Commodity Rate, dan Class Rate. Demikian untuk sesi ini, kita ketemu sesi berikutnya.